ada penonton. Oke. Aku kira tunggu ada penonton dulu baru main. Kita ada. Langsung aja. Yuk. Oke. Oke, selamat malam semuanya, permata-permata dan seluruh penonton, terutama permata Kasmin Bajul ya. Ya, di sini saya Denny Sutura Kristianti menjadi pembawa acara sih. Oke, langsung saja kita menyambut narasumber kita dengan siapa kakak? Halo semua, permata terkhusus dari Klasis Medan Kota Jurong. Di sini ada aku, Nora Pendeta Samuel Sidro, atau penggelarnya Nande Krisel Berginti. Jadi di waktu dan kesempatan ini bakal hadir bersama teman-teman permata Klasis dan juga Denny di sini untuk membahas kita ngapain aja sih di rumah. Nah, ya poin di sini sih membahas itu mengenai pandemi Corona 19 ini. Nah, tapi sebelum kita memulai ya, kita harus doa terlebih dahulu. Kenapa? Tanpa doa tidak yang terjalan. Iya, saya kira. Mari kita bersama dalam doa. Selamat malam Bapak Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hingga sampai detik ini Engkau masih melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kesehatan Bapak. Bapak di surga, pada saat ini kami akan membicarakan sedikit perbincangan mengenai apa yang terjadi dan apa yang akan juga terjadi ke depan nanti. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kami mendapatkan apa kesimpulan yang pembicaraan kebenaran ini Bapak, dan juga hal itu datangnya daripada saya Bapak. Terima kasih Bapak, melalui putramu anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya, amin. Iya. Oke Kak, mengenai pandemi ini sekarang ini kan kita tahu bersama-sama dimulai dari bulan 2 kan? Bulan 3 ya kayaknya. Bulan 3 kayaknya masuk kasus Indonesia. pertama di Indonesia tuh Maret ya, Maret, oke. Oh Maret ya, oke. Baik, kalau di sini Kak, kita megang handphone teman-teman, jadi karena tahun ini tahun IT ya, udah kakak yang jawab ya. Oke, siap, karena tahun IT, jadi kita menggunakan IT loh, gitu ya. Ya baik, pertanyaan pertama nih Kak, mengenai keadaan corona ini, bagaimana nih sebagai Nora nih, kakak nih, mengenai pandemi ini menemani pendeta. Dengan kata lain kan, oke lah, kita tahu nih gereja-gereja yang ada nih, atau dengan kata lain kegiatan-kegiatan. Oke, nah pastinya kegiatan sehari-hari beli makan keluar segala macam. Bagaimana nih manajemennya gitu? Oke. Nah jadi sebenarnya ya Den, karena saat ini kebetulan kami bertugas di Pasar 2 dan kebetulan si kecil juga umurnya masih balita ya, masih 3 tahun. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang urgensi yang sifatnya memang darurat, pendeta pasti melakukan pelayanannya nggak aku dampingi gitu. Jadi aku mendampingi dengan doa dari rumah gitu. Karena untuk safety reason lah, buat keselamatan kita juga. Jadi lebih baik aku stay di rumah sama si kecil sama Krisel. Jadi pendeta yang benar-benar totalitas untuk pelayanan di luar. Tapi itu juga sifatnya yang memang darurat aja sih, dan nggak semua yang seperti kayak PJJ, kunjungan diakonia juga yang memang dia sifatnya darurat atau memang yang butuh didoakan. Memang pendeta juga datang untuk ke rumah kunjungan doa atau sakit atau ya yang sifatnya emang nggak bisa dihindari seperti kemalangan gitu kan, nggak mungkin ya mungkin kita datang toh. Jadi ya paling sebagai Nora yang lebih gimana ya, lebih real, lebih nyata dalam mendoakan pendeta sih. Menurutku, dan mendukung pelayanannya gitu. Jadi mendukungnya dalam arti ya mungkin menyiapkan keperluannya seperti memastikan masker yang dia pakai steril. Terus sudah gitu hand sanitizer harus bawa selalu ya. Terus mungkin kalau memang ada kunjungan yang harus ke rumah sakit, aku selalu menyarankan pakai sarung tangan. Terus mungkin pakaiannya yang benar-benar tertutup gitu. Enggak pakai APD. Iya, APD pernah sih kayaknya sekali waktu memang ke rumah sakit dia kunjungannya. Jadi pakai apa dong? Pakai yang kedua ya? Pakai yang kedua? Iya, kayak gitulah kira-kira. Jadi sampai rumah pun nggak langsung, karena rumah kami juga ada lantai 2, lantai 1. Jadi dia mandi di lantai 1. Lalu jadi ketemu kami udah steril, udah bersih. Iya. Nggak transparan tapi ya?
Oke, oke. Baik. Ini nih pertanyaan selanjutnya nih kak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih gitu kan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi gitu kan, kita membicarakan dulu deh mengenai kakak nih sama pendeta nih di pasar dua nih. Nah, keadaan kemarin itu berarti secara kunjungan berarti itu Bu, bisa dibilang nggak dikunjungi lah ya? Iya, sebenarnya jauh berkurang sih ya. Jauh berkurang, Jadi kita lebih ngelihat gimana ya? Kalau mungkin awal-awal tidak terlalu banyak, tapi belakangan ini pendeta udah mulai menghubungi mungkin ke PJJ kayak ada nggak yang perlu didoakan? Oh, okay. Kalau memang didoakannya secara kita bilang virtual, dalam arti dari jarak jauh pasti langsung masuk topik doa syafaat gitu kan. Tapi kalau memang harus dikunjungi, harus ada sharing, diajak ngobrol, jadi pendeta mungkin akan melakukan kunjungan dengan beberapa diaken atau pertua gitu. Tapi itu sejauh ini masih jarang sih yang begitu. Paling sejauh belakangan ini yang pendeta sering lakukan kunjungan sakit lah. Kalau memang itu kan udah di ICU gitu. Oh, berarti tapi dari bulan 23, 34 lah sebelum new normal lah kita bilang ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, oke siap. Oke, berarti di situ pendeta tugas pasar 2 lah. Ada yang sakit atau gimana? Maksudnya Ya, masuk kalau yang sakit ada, yang sakit parah ada. Ada ya. Tapi puji Tuhan sejauh ini kami nggak ada ya. Positif COVID. Semoga ada juga ke depannya. Ini kan gitu. Semua dong mas, terus kafe dan kota Jurong. Kalau bisa terus dong seluruh dunia kan gitu. Iya, baik. Mengenai keseharian kakak nih, gitu misalnya agak melebar dikit ya gitu kan. Itu kan pasti kakak beli makan dong, beli apa sih? Belanja. Belanja. Bagaimana nih kakak? Apakah mesti bagaimana? Pakai APD kan langsung ke pasar-pasar gitu kan? Jadi gini sih, mungkin buat ini sama teman-teman juga, karena dan kita juga lagi di tahun IT, kebetulan aku belanja tiap hari itu menggunakan jasa online. Jadi kalau di Medan pasti udah pada tahu ini sih accountnya, kayaknya di Prambors juga sering gitu. Ini apa belanja dari online itu ada di Instagram. Jadi kalian jadi nanti aku ngetek dia nih biar diskon ya. Apa tadi kan awal dibaca misalnya juga belanja dapat online. Jadi dia kebetulan lokasinya dekat sini. Jadi tinggal kirim list belanjaan kita, nanti dia antar. Nah, yang beda adalah pada saat aku menerima itu benar-benar kita cuci dulu semuanya. Terus sudah gitu pada saat aku menerima tuh bajunya juga setelah udah selesai aku mandi lagi. Oh ini teman-teman, ini rekomendasi nih buat kita nih. Jadi kalau misalnya seperti ini ya harus kita ikuti. Kenapa? Seperti kita tahu nih kan gitu mengenai pandemi ini kan datangnya dari orang luar. Biarpun dia tadi bersih ya, kan kita nggak tahu tuh bersih atau enggak. Iya, menghindari yang yang enggak deh gitu. Karena kan ya karena dia pun pasti kan perjalanan mengantar belanjaannya juga kita nggak tahu ya dari mana aja gitu kan. Jadi entah kalau rumah kita yang pertama ya puji Tuhan, mungkin dia masih steril, tapi kalau rumah kita itu sama-sama jadi tiap menerima belanjaan gitu sih. Dan memang kalau urgensi yang kayak kita harus misalnya ke minimarket, Alfa atau Indomaret itu juga sama. Jadi belanjaan kadang aku jemur dulu, dibiarin dulu gitu, lalu nanti dibawa lagi ke dapur. Oh iya benar. Jadi itu sedikit rekomendasi nih dari aktivitas kakak kita Nora dari Pasar 2. Kalau teman-teman di luar sana gitu kan ataupun orang tua beli ke pasar gitu kan membeli sembako segala macam peralatan rumah, setidaknya disuruh bukan disuruh apa sih namanya disarankan. Tapi nggak disarankan lagi tau deh, diwajibkan. Jadi ada pun teman-teman aku itu pribadi gitu kan, ketika aku datang ke rumah dia bentar aku nggak usah sebut pasar 6 gitu benar-benar kenapa gitu kan. Kenapa media kalau jadi disebut namanya gitu kan? Kenapa? Bentar Pak Manur disemprot seriusan gue. Jadi gitu ya disemprot. Oke tutup mulut. Wow mantap gitu kan? Ya luar biasa sih. Jadi itu secara nggak langsung bukannya apa ya teman-teman ya? Sudah bilang kakak tadi wajib. Nggak usah disarankan atau disuruh. Ya udah itulah ketentuannya gitu kan mengenai pandemi ini. Gitu. Oke. Nah, ini agak kita tapi sebelumnya
Jadi tadi sebenarnya aku lupa sebenarnya minta maaf kepada buat teman-teman seluruh Permata. Nah, jadi di sini teman-teman juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ada nanti pun pertanyaan boleh di-share atau diketik di situ, dikirim melalui IG. Nanti kita juga rekap, maksudnya kita jawab. Tapi minta maaf kepada teman-teman semua karena kita waktunya nggak banyak, nggak bisa juga semua pertanyaan yang kita jawab. Nah, begitu ya. Di kolom komen ya. Iya, di kolom komen dan di bawah. Iya, asik macam di TV nih ya. Di video cuy. Oke. Baik. Ya, lanjut Kak. Nah, kita agak lebih ke dalam lagi nih mengenai apa nih pandemi ini. Ya, kita tahu nih pandemi ini konteksnya itu sekolah, Kehidupan lah ya. mengenai yang masih muda dong ya. Oke, ya. Kita udah tua ini kuota. Ya, baik. Sekolah gitu kan, dan juga pekerjaan. Poin utama sih kita sekolah sebenarnya dari karena sekolah itu banyak SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, ini bagaimana Kak? Apakah kita ketahui, apakah Kakak ada yang ketahui nih informasi bagaimana sih sistem sekolah yang sekarang? Ya kalau dari kebetulan gimana ya, kalau kebetulan yang sering aku lihat sebenarnya kan untuk setahun ke depan kayaknya kita udah e-learning dalam arti online learning, jadi kayak dari apa ya, internet ya, dari media sosial kayak Zoom, Google Classroom, terus mungkin beberapa ada platform lainnya gitu. Jadi kayak gitu sih, bahkan Krisel aja kebetulan sebenarnya si adik ya masih kecil, tahun ini seharusnya kan aku rencananya masuk PAUD, tapi karena keadaan kayak gini ya jadinya aku berpikir udah homeschooling aja, toh mama sama papanya juga nggak kemana-mana, sama pendeta juga lebih banyak di rumah, jadi banyak alternatif gitu loh. Jadi walaupun dengan keadaan kayak gini memang diharuskan kayak online learning, sekolah dia juga ada menyediakan learning kit namanya, jadi kayak ada entah mungkin menggambar atau dia praktis lainnya, jadi kita bisa jemput tapi itu pun keluar lagi. Jadi ya aku banyak searching, banyak cari di Pinterest, di Google, aktivitas untuk si kecil ngelakuin di rumah, dan aku percaya di jenjang apapun bisa dilakukan kayak gitu sih. Maksudnya walaupun ya kekurangannya sekarang kita nggak ketemu gitu ya. Kalau kayaknya kalau dibilang dulu, nggak usah dulu lah, kita aja zaman SD SMP bawa PR ke rumah aja kayaknya udah males ngerjainnya karena nggak ada yang ngeliatin gitu kan. Tapi kalau di sekolah kayaknya lebih gimana ya, kalau diliatin guru tuh kayaknya lebih harus dikerjain nih gitu kan. Pengawasan itu kebiasaan baru juga ya, ya kan. Karena kita emang masukin masa-masa kayaknya untuk tahun ajaran ini kayaknya gitu sih. Semua yang aku tahu ya, universitas rata-rata udah e-learning dari online. Aku yakin juga sekolah juga, maksudnya SD, SMP, SMA sih rata-rata kayak gitu. Iya. Nah, mengenai e-learning nih ke depannya, aku sih nggak tahu, tapi menurut pengalaman pribadi sih, karena aku juga orang-orang yang kurang pintar banget gitu kan, ya standar lah, 7,5 lah, yang tadinya kita pokoknya aku duduk di nomor 2 paling belakang biasa di sekolah, gitu kan. Nah, apalagi e-learning ini, kita tahu nih di depan guru aja banyak orang yang malas belajar, ya, kita tahu tuh ya begitu ya. Nah, apalagi e-learning. Iya benar. Tantangannya jadi sebenarnya di diri kita deh. Gimana gitu kan? Apakah itu, maaf katanya nih ya? Apakah semakin pintar apa semakin bobrok nih? Maaf katanya teman-teman ya. Ikan gitu kan? Iya. Ya, gimana gini? Menurut kakak nih poin apa yang harus dipakai nih? Ke anak-anak muda sebenarnya kan maunya seharusnya seperti ini, harus seperti ini. Lu nggak dikawasin lagi lu sama guru, masa lu nggak bisa sendiri sih gitu. Kalau kayak gitu kayaknya balik ke pribadi sendiri kayaknya. Maksudnya gini, jadi dengan kondisi kayak gini ya teman-teman juga yang sekarang hadir di live ini, kita tuh jadi lebih tertantang buat memaksimalkan potensi yang ada di kita, tapi upayanya sendiri. Dalam arti ya mungkin kita masih bisa ngobrol sama teman via WhatsApp atau video call, udah lumrah banget ya kita, bahkan kalau mau lebih fun pakai IG call, Instagram call yang pakai efek-efek biar lebih fun gitu kan. Tapi ya itu cara-caranya biar kita tuh lebih efektif memaksimalkan
memaksimalkan potensi diri, karena kita cuma dibimbing melalui video call online, dan itu bimbingannya memang nuansa yang baru sih teman-teman, maksudnya dengan cara yang baru, dan yakin kita semua nggak kemampuan kita untuk menerima pasti beda-beda ya. Iya benar. Harus terus dilatih dan digali, diasah karena ya udah bukti nih setahun ke depan Permata Bethesda juga ada beberapa yang di pasar 2 nih kan? Iya, Bethesda pasar 2 ada beberapa yang dia sebenarnya kuliah di Undip, tapi karena kondisi seperti ini akhirnya dia e-learning, jadi dia stay di Medan tapi tetap kuliah, dan itu Undip, maksudnya di Semarang gitu. Tapi stay-nya di rumah gitu, di Medan. Nah itu kan challenge juga, karena tantangan banget ya, karena jauh, terus kalau ada apa-apa ya harus bener-bener kontak ke teman mungkin yang di Semarang, bisa liatin kayak di kampus apa gitu kan, atau gimana gitu. Tapi ya kondisi juga masih belum berani untuk ke Semarang sendiri. Jadi kayaknya memang terbalik banget sih sama kehidupan sebelumnya, bisa kita bilang. Kayak sekarang tuh benar-benar bukan selfish, bukan egois, tapi lebih gimana nih supaya aku bisa menyesuaikan, supaya aku bisa fit in gitu, bisa masuk ke metode yang baru ini gitu. Jadi challenge-nya, tantangannya ke diri sendiri sih. Berarti poinnya adalah doa dan keep spirit dong. Ya, dan semangat, maksudnya semangat sama hal baru, jangan ya ibaratnya kalau ada quote yang suka kita tahu tuh, saat kita keluar dari zona nyaman, disitulah kita sebenarnya bertumbuh. Jadi ini benar-benar kita semua lagi keluar dari zona nyaman deh, benar deh. Lagi benar-benar keluar. Itu ya teman-teman, jadi buat teman-teman yang masih sekolah, adik-adik kita ya. Iya lah, kalau aku adik-adik deh. Oke. Nah jadi buat teman-teman juga yang masih sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, itu tadi kakak ini bilang ya, keep spirit lo itu challenge kita di masa sekarang ini. Poin utama sih memang doa kak ya, karena tanpa doa itu kita juga semangat kita tuh seperti naik turun macam apa ya. Kalau di rumah itu detak dan mungkin tirit ya kan terus percaya diri juga deh, percaya diri situ, jangan minder. Maksudnya sekarang posisi kita tuh mirip-mirip loh teman-teman, bukan mirip, bisa sama pun pasti banyak juga yang merasa nggak insecure gitu, nggak nyaman sama dirinya sendiri. Tapi ya percaya deh, kita bisa kok ngelewatin ini. Oke, jadi buat teman-teman itu ya sudah paham ya. Kalau belum nanti bisa polling-polling lah kita ya. Oke, lanjut nih. Tadi itu mengenai sekolah, ini pekerjaan. Nah, ini udah jadi. Ini berat nih. Apa ini? Berat. Berat ya, berat. Iya, berat sendiri. Aku juga masih cari kerja. Teman-teman kalau ada yang butuh lowongan kabarin ya. Oke. Jadi di sini nih. Nah, sebenarnya kita bahas sih banyak kali yang dipecat ya. Dirumahkan ya. Selama mulai pandemi. Tapi poin utama sih kak, mau lihat sih konteks ini PNS ya kak. Oh iya, ini menarik. PNS ini kan. Menarik. Buat teman-teman, aku juga nggak lulus sih PNS. Jadi buat teman-teman yang nggak lulus, PNS itu bukan rezeki itu bukan dari PNS aja. Serius. Tapi aku bilangin sih sedih memang. Karena aku sendiri memang dia banget dengan PNS. Karena apa? Aku juga kemarin itu tes gitu kan kak ya. Di kemarin itu aku nggak masuk ranking nih. Karena memang nggak terlalu amat gitu ya yang masuk ranking. Terus baru-baru ini aku mendengar katanya PNS itu untuk 2 tahun ke depan ditiadakan. Wow. Penerimaan. Iya, penerimaan. Nanti kan sama dong kan. Nggak ada sana. Maksudnya ya, waktu masuk nih, pokoknya PNS itu 2 tahun depan ini nggak ada lah. Gitu. Nah, waduh, aku tuh mendengarnya seperti gimana ya? Waduh, tadi niatnya di situ kita kerja pribadi ya, gitu kan? Apa nih? Kenapa sih kok bisa gitu? Mungkin corona ini kan? Ya itu sebenarnya aku juga tadi dari beritanya, cuma belum benar-benar membaca dan belum benar-benar tahu alasannya kenapa. Tapi memang pasti di masa-masa seperti ini ada yang banyak banget perubahan yang kita alami, nggak cuma di aspek-aspek kehidupan, tapi juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Iya. Jadi salah satunya ya mungkin ini gitu, penerimaan PNS. Karena dalam ya mungkin nanti anak keuangan lebih ngerti kali ya, mungkin budgetnya atau semakin mudah ya, apalagi kalau PNS karena kemarin kita kuarantin aja kan budget negara juga ada berapa yang lebih keluar gitu. Jadi masalah ya. karena kita sih
bapak kita itu marah katanya banyak yang jadi semua pun sebenarnya lagi under stress juga ya. Iya. Kayaknya menerima ini pasti ini pukulan juga buat teman-teman yang udah prepare ya. PNS tadi udah bilang pas kita ngobrol kayaknya harusnya tahun ini ada lagi ya. Harusnya tahun ini karena pokoknya kemarin itu kan tahun lalu kita testing itu di SKD itu aku juga udah dapat akhir bulan 10 tahun ini ada Harusnya ada, makanya itu tadi setting lihat main sosmed kan apaan nih kan gitu. Ini benar apa enggak gitu kan. Itu terus diharapan dari yang setelah PNS makin galau deh. iya. Tapi itu tadi sih memang kan pekerjaan kalau kita mencari kerja tetap semangat di mana rezeki itu nggak hanya di pemerintahan saja, di swasta dari utamanya sih apa tadi si doa dan usaha effort gitu ya. Kita harus ada usaha dong, kalau enggak sama aja gitu kan. Oke. Baik, ini nih kak. Kan kita agak masuk lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi nih. Tenggelam ya. Sebelum masuk nih kak, dari aku nih. Kayaknya kakak dari tadi pegang buku deh. Iya. Apa nih? Kayaknya banyak banget di aku dia coret-coretan teman-teman. Iya. Jadi ya aku butuh persiapan juga dong deh. Maksudnya kan ini kita juga membicarakan hal-hal yang memang di luar zona nyaman dan kita juga di sini kan menguatkan teman-teman di rumah juga ya kan menghadapi pandemi ini, jadi ya nggak asal-asal dong, makanya tetap menulis juga gitu. Ya buat teman-teman nih, berarti itu banyak yang komunikasi di situ lah ya. Oke. Ini cocokan ini mungkin nanti kita bahas, tapi sekarang poinnya sih untuk ngapain aja nih di rumah. Ngapain aja? Iya, ngapain aja nih di rumah nih. Poin yang mau kita bahas nih. Selama pandemi nih. Ini ngapain di rumah? Waduh. Kalau aku ya, mungkin teman-teman udah tahu, mungkin teman-teman kalau aku pribadi karena badan besar nih. Besar ya kan. Jadi aku juga kebetulan suka olahraga. Sport gitu kan. Jadi aku sih dari bulan masuk pandemi berhenti kemarin kayak berhenti kan. Kebetulan tuh di rumah sudah ada treadmill. Terus nggak usah bilang treadmill. Kalau teman-teman kakak tahu tuh banyak sekali masalah dari tahun lalu masalah itu. Ada tuh para youtubers yang atlet buat olahraga tanpa alat. Oh iya banyak sih. Nah kakak tahu ya. Nah jadi aku pribadi itu olahraga juga. Jadi kalau ada treadmill ya aku treadmill dulu tetap pemanasan bisa dibilang kan. Nah aku olahraganya itu jadi aku ambil 1-2 video yang aku simpan di handphoneku atau di sosial media aku gitu kan untuk aku olahraga itu kan. Jadi itu dijadiin bahan latihan gitu tiap hari ya? Ya setidaknya kan kita tahu corona ini kan apa namanya menyerang kalau imun tubuh nggak kuat. Betul. Nah, itu sih poinnya. Nah kalau kakak nih poinnya gimana? Di rumah ngapain aja? Di rumah ini ngapain aja? Ya sebenarnya sebelum corona juga aku seringan di rumah, tapi memang corona ini banyak juga ngasih waktu lebih sih ya untuk belajar hal baru deh. Jadi awal-awal kemarin aku ekspor sih jenis-jenis masakan yang mungkin belum pernah aku masak gitu. Jadi sekarang udah bisa masak beberapa masakan yang tadinya nggak pernah gitu. Jadi eksplorasi ya? Iya, eksplorasi masakan. Terus ya mungkin kayak dan juga olahraga. Karena sebenarnya goalku 2020 ini tiap hari tuh 10.000 langkah dia. Jadi 10.000 langkah tuh caranya ya jalan aja sebenarnya. Cuma karena kemarin corona ini udah bikin kita kuarantin ya, sebenarnya juga worry kan bisa diliburin dulu deh jalan paginya gitu. Jadi ya naik turun tangga aja di rumah lah deh. Itu sekarang nggak langsung tuh olahraga. Iya gitu. Paling pas jemur pagi lah. Oke. Jadi buat teman-teman apapun keadaannya, poinnya sih mungkin tadi teman-teman buat aktivitas yang bisa oke lah, harus ada nih Eksplor hal baru. hal baru karena masalah ini. Oh iya kak, di sini nih aku baru lihat nih kan, mungkin karena dari kemarin juga sudah pas nih perbincangan di IG, adanya kita di live streaming gitu kan. Jadi ada teman-teman nih yang
bilang nih bagaimana keadaan ini gitu kan, maksudnya apa yang menjadi pergumulan nih di IG kemarin. Nah di sini ada yang bilang perkuliahan daring bikin kacau kak. Bikin kacau. Iya, terus ada yang bilang juga kuliah nggak efektif nih gitu. Itu bagian-bagian di kuliah yang tadi kita bahas juga gitu kan. Nah di sini juga banyak sih, bukan hanya pergumulan aja, Ya. tapi ada yang bilang nih kumpul sama keluarga dong katanya, karena lebih Hal yang disyukuri ya. hal yang disyukuri sih, ada poin-poin positif gitu kan, nggak hanya pergumulan saja gitu. Ada juga bilang bersyukur masih bisa merasakan letih. Wow, Menarik. menarik. Ini menarik. Letih dalam arti kita jam-jam letih. Oh, jangan salah loh Den, justru di kondisi seperti ini kita untuk teman kita yang bilang letih ini bisa jadi dia merenung aja udah letih karena merasa aduh gimana nih nggak bisa keluar, mungkin pekerjaannya gimana, mungkin kuliahnya itu aja kan udah capek sebenarnya. Ya, Jadi bersyukur mungkin Secara dia, langsung. atau mungkin dia sebenarnya bekerja kali Den ngomongnya maksudnya. oh ya mungkin letihnya Cuma pekerjaannya. dia kiasan Oh, bilang gitu ya. letih. Bisa juga. Ada yang bilang bersyukur nih masih diberi kesehatan. Iya benar. Bahkan di pandemi kita ini gitu kan kak, kita nggak kena corona bahasa. Berarti itu corona tuh kan, kita masih bisa bersyukur di poin di situ. Terus ada juga bilang lebih tahu kesadaran dan kebersihan. Tuh, Oh, lebih tertib kayak ini keren nih. ya. Mau sebut namanya? Nanti aja ya. Oh boleh disebut nih. Boleh Disebut ya. Iya banyak sih. Tapi ya beberapa ya. Tadi sih ada tadi yang bilang perkuliahan daring itu juga apa? Itu Sena Bayang. Masalah itu Sena ini kak. Ini kayaknya bintang-bintang kayak apa di Indonesia? Ya, aku agak paham, agak tahu lah. Terus ada yang bilang si Gusti di sini. Terus tadi si Mika yang bilang kumpul bersama keluarga Iya, dong. nah, Ada jadi- juga. Jadi kan dia di dalam pandemi ini banyak sih hal yang bikin kita ngerasa aduh gimana ini, aduh gimana itu. Tapi ternyata kalau kita telusuri lebih detail atau lebih dalam, banyak banget juga hal yang bisa kita syukuri. Oh, Ya kan, Ben? iya benar sih. Iya kan, maksudnya dari diri sendiri ya. Kalau aku sendiri memang ya. Nanti salah satunya tadi kak, kita pulang rumah kita bisa Iya. lebih bersih dong. Iya, benar. Tadinya kita Kebiasaan baru ya. kebiasaan baru. Jadi dengan kata ini ke depannya kayaknya kita nanti kak di rumah cuci tangan. Biarpun Iya. saya bilang amin puji Tuhan corona ini Iya. musnah gitu kan, musnah gitu kan. Dan langsung titing udah selesai langsung kan gitu. Ya di sini terus ada yang bilang juga si Gatan Lisna bilangnya itu tadi diberikan kesehatan hari ini Iya, gitu kan. itu juga harus disyukuri dong teman-teman. Iya. Jadi buat teman-teman jangan ngeluh satu. Kita bisa ketemu di IG Live malam ini juga satu hal yang disyukuri gitu kan. Benar. Iya dong, bisa berbagi ya. Benar. Ya semoga konsisten ya PK-nya. Iya. Oke. Ini sih tanggapannya tadi beberapa dari orang itu. Ada juga satu yang bilang sih selalu diberikan kesehatan juga sama Tuhan. Semoga Iya. COVID-19 ini cepat hilang dari dunia. Amin. Amin. Itu sih yang utama. Oke. Nah, oh ya kak, di sini nih ada nih poinnya lagi nih. Untuk apa ya? Tadi sih aku pada baca nih mengenai COVID ini gitu kan. Bagaimana nih kak? Aku kita cek dulu dari sini, aku lupa bagaimana kepala. Mengenai agak lebih ke dalam Alkitab mungkin kita Alkitab, oke. Iya. Kayaknya lebih paham Alkitab karena pendeta dia gitu kan. Kita nggak pendeta gitu. Jadi ada yang mengatakan nih COVID ini nih kenapa sih Tuhan kasih COVID? Wow. Wah itu dalam banget ya sebenarnya Dan. Ya, apakah mana nih? Apa maksud Tuhan nih Dengan kejadian Iya kejadian ini. ya sebenarnya kalau gitu mungkin itu terlalu dalam juga untuk apa namanya ini based on pengalaman aku kali ya Dan. Dan gimana sih refleksi aku gitu melihat COVID ini atau pandemi ini lah ya gitu. Jadi ini apa namanya
kita nggak bisa langsung bilang kenapa sih Tuhan gitu bikin COVID gitu. Atau kalau aku bisa berandai-andai nih yang lain, seandainya ada keluarga kita meninggal gitu, atau ada keluarga kita sakit kanker, gitu. Kita bertanya kenapa sih Tuhan gitu, kena kanker, kenapa sih meninggal gitu. Kita kan, aku yakin kita pasti sering melakukan itu, mempertanyakan itu, tapi itu adalah pertanyaan yang merupakan bagian dari refleksi iman juga sih, Dan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung bilang atau menjudge Tuhan nih, Tuhan kenapa nih gitu, nggak bisa gitu ke situ. Dan aku mikirnya percaya aja sebenarnya rencana yang Tuhan bikin sama kita itu kan pasti rencana yang baik ya, rencana yang baik. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, kita nih sebagai sebagai pengurus stasis, terus sebagai permata GBKP, teman-teman di rumah, dan mungkin sebagai pengikut Kristus lah ya, kita kan anak Tuhan, itu harus selalu nyari hal yang positif di dalam hal-hal penuh kekhawatiran seperti ini. Instead of daripada mempertanyakan kenapa ini terjadi, karena kita tahu sendiri saat kita mempertanyakan itu akan menjadi hal yang buntu sih teman-teman, karena kita mempertanyakan pekerjaan Tuhan gitu kan. Jadi kayak nggak cuma ini, pasti sebelumnya teman-teman mungkin sakit hati, teman-teman mungkin mengalami kegagalan, dan pasti selalu mempertanyakan why God gitu kan, tapi pasti nggak ketemu juga. Jadi instead of daripada seperti itu, kenapa kita nggak merenungkan apa ya maksud Tuhan gitu dari dari pandemi ini, apa ya maksud Tuhan kok kita disuruh di rumah terus, apa ya maksud Tuhan kok sekarang cara menyelamatkan dunia hanya dengan di rumah aja kalau nggak ada yang penting, dan mengubah kelakuan kita menjadi super bersih. Apa ya maksud Tuhan gitu? Kalau ada juga ulasan yang kemarin aku baca ya, pandemi ini juga sebenarnya daur ulang alam gitu. Tapi itu kayaknya nanti bisa teman-teman bahas di topik selanjutnya yang lebih dalam, karena kan hari ini kita fokusnya memotivasi teman-teman gitu. Tapi aku mau mensupport teman-teman atau mengajak teman-teman di rumah, kita bertanya tentang pekerjaan Tuhan itu nggak akan ketemu jawabannya gitu. Maksudnya seluruh orang tua kita di rumah juga ataupun pemimpin gereja kita saat ini juga sedang mengolah kejadian ini gitu. Bagaimana sih agar kita tuh saling menguatkan gitu. Di kondisi itu kita harus saling menguatkan, cari positifnya teman-teman. Kayak tadi bersyukur sih ada teman-teman yang bilang ya kan di rumah bisa bareng keluarga gitu. Terus aku juga percaya ini tuh proses dari rencana Tuhan yang terbaik gitu ya. Nah kita kan nggak tahu nih Den, kita lagi di proses yang mana, belum tentu ini akhirnya loh Den. Ya benar sih. Bisa aja pandemi ini tuh masih, ini di Indonesia baru mulai Maret gitu. Kita baru 4 bulan disuruh kayak gini dan kita udah kayak mempertanyakan Tuhan, kayaknya kita pun terlalu egois ya untuk kayak gitu. Jadi yuk sama-sama kita bisa kok teman-teman bertahan di kondisi ini, survive gitu selama, karena kan Tuhan kita luar biasa gitu. Iya sih. Jadi kayaknya kalau Tuhan mah di balik kejadian ini kayaknya berkat Tuhan pun nggak terhitung kan buat pokoknya sih kalau menurut aku nih kayak di dalam masalah ini nih, COVID ini, Tuhan kasih poin yang harus kita lihat semestinya. Iya. Yang mungkin Kita harus cari gitu ya. Harus cari. Dalam arti gini nih. Aku sih lihatnya dari pekerjaan kak. Bayangin aja kakak yang bekerja lah ya. Macam aku juga bekerja pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Cuman di rumah aja cuma malam. Iya. Sama keluarga itu cuma tadi ada yang bilang tuh yang tadi sama keluarga gitu kan. Loh, sekarang kakaknya bro, maaf ya gitu kan. Tuhan bilang sama kita anak-anaknya, it's time to family time. Iya, ini waktumu untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Iya. Waktunya senang-senang, bergembira dengan keluarga. Satu lagi, hidup sehat. Benar. Jangan, pasti teman-teman yang kerja nih kak ya, apalagi bagian Jakarta kan ya. Junk food terus, pastinya tuh. GoFood. Iya, GoFood terus. Sekarang loh, masa di rumah dong. Jadi kan Den, untuk menghidupkan topik ini juga ya Den, mungkin bagi teman-teman di rumah yang lagi kecewa di masa pandemi ini, yang tadi dirumahkan,
atau mengalami kesulitan mungkin di ekonomi atau kesulitan di dalam rumah juga, kayak mungkin biasanya emang warawiri kesana sini tapi sekarang harus di rumah aja, benar-benar nggak di zona nyamannya gitu. Nah jadi emang momen seperti ini tuh teman-teman kita harus cari yang baiknya gitu. cari gimana ya positifnya gitu. Dari situ itu kita jadi kekuatan teman-teman buat bertahan. Kekuatannya. Iya dong, buat explore. Kita harus gimana lagi nih? Iya pula. Iya. Aduh, yang corona ini. Iya, bikin kita lebih ini sebenarnya Den. Memang melelahkan perjalanannya karena kebanyakan khawatir ya Den. Karena keluar rumah aja khawatir. Tadi ketemu Dini aja kok khawatir. Oh iya, karena udah luar kan. Iya. Aku pun sebenarnya tadi kan begitu aku datang gitu kan. Iya. Oh, kayaknya di rumah tadi udah Iya aja. gitu. Kan? Nah jadinya kemana-mana suspek ya. Agak takut ya. Iya. Nah. Oh iya, ini juga kita lupa nih dari teman-teman ini. Ini bagaimana nih pelayanan yang baik saat pandemi ini kan? Nah. Poin-poin pelayanan kita nih. Kalau dari Dini sendiri mungkin bisa sharing dari mata kasus sendiri. Kalau pasar enam sih kebetulan dari itu ya. Kami pelayanannya secara pribadi sih memang. Artinya apa? Ya lebih mendekatkan dari apa sih dari diri sendiri ke Tuhan sih. PDT-nya. Hubungan pribadi ya. Iya, PDT-nya seperti kita tahu. Nah, PDT itu teman-teman kalau nggak sama PDT makanya KTP dong. jadi kita harus dan teman-teman dengar ya, ini sedikit ya kayak agak sedikit tapi menguatkan dalam pandemi dulu. Oke. Biarpun PDT itu dibilang kumpulan 3 atau 4 orang, tapi kan nggak banyak gitu. Iya. Karena sebenarnya di normal itu kan nggak boleh boleh berkumpul dalam arti Maksimal 5. itu tuh kakaknya sudah mengatakan maksimal 5 kan PDT minimal orang 4 atau 5 orang. Jadi HPDT ini juga menguatkan KTB ya. Ya kan KTB ini. Oke teman-teman. Oke. Nah jadi merujuk ke situ juga kan kalau pelayanan ya karena kita kayaknya di Stasiun Seni dan Kota Juru juga udah banyak contoh kalau maksudnya rumpun-rumpun kita puji Tuhan benar-benar mengupayakan, nggak cuma rumpun-rumpun besar ya, rumpun-rumpun kecil juga sudah banyak kok yang benar-benar mengupayakan agar ibadah itu tetap berjalan seperti biasanya. Jadi banyak juga yang udah melakukan ibadah minggu online, entah itu streaming atau record atau sudah direkam dan ditampilkan di hari Minggu. Ada juga yang pendeta setahu kami di sini juga selalu melakukan pertemuan via Zoom seminggu sekali itu. Nah dan di situ dikumpulkan tuh nanti ada sharing bahan PJJ, jadi bahan PJJ ini bisa diteruskan ke jemaat. Kan sekarang udah gampang karena percaya nggak sih ini waktunya Tuhan gitu. GBKP pas banget tahun IT, jadi semua lagi friendly banget sama WhatsApp, sama Zoom gitu ya. Terus WhatsApp juga udah nambah video call up to 9, ya kan 9 orang. Kayaknya deh. Video call ya 9 orang gitu. Jadi kalau emang nggak familiar sama Zoom, ya udah bersembilan bisa gitu kan. Jadi semua aku lihat pelayanan itu menyesuaikan sih. Puji Tuhan untuk Medan Kuta Jurong sejauh ini kita lihat semua menyesuaikan gitu. Jadi menyesuaikannya itu ya sesuai dengan tahun IT ini teman-teman. Jadi benar-benar menggunakan langsung aplikasi loh. Kita. Jadi nggak perlu lagi ada buat apa gitu ya. Iya. Di apa namanya biasanya tahun pelayanan ya apa sih? Pencanangan itu dibilangin kan. Tahun IT ya, tahun ini pas langsung Maret mulai gitu kan. Jadi ketawa terus selanjutnya. Jadi kan itu langsung dan kita juga bersyukur kayak dari pusat terbentuk Permata sendiri, Permata Pusat juga konsisten mensuplai kan video PA, video ini. Jadi harus seperti itu. Nah memang kendalanya nih Den buat teman-teman kita yang mungkin tinggal di daerah yang mungkin koneksi internetnya stabil atau kenyataannya nih Den buat beli kuota aja kan sebenarnya mahal deh. Aduh agak posisi memang. Jadi kejepit gitu. Maksudnya ya kita menyadari ini semua ini udah masalah kita semua gitu loh teman-teman yang di rumah juga. Maksudnya memang benar-benar dituntut. Jadi akhirnya ya kita masih punya WhatsApp group teman-teman. Kita masih punya SMS kirim ke banyak gitu kan kalau dulu gitu. Jadi mungkin ganti-gantian pengurusnya bikin kayak ini renunganku hari ini atau
ini loh ayat yang aku dapat dari saat teduh hari ini. Jadi pengurusnya ganti-gantian sharing, kan itu juga bagian dari pelayanan deh. Jadi memang kita yang muda-muda, ya kalian sih, aku udah mulia. Maksudnya permata-permata ini lebih dituntut untuk lebih kreatif kayaknya, Tim. Lebih kreatif dan menggunakan fasilitas yang ada. Oh iya. Dan jangan lengah, jangan lelah, Jangan lupa ya. konsisten. Ini sih ada tadi kita pertanyaan melalui IG Kak. Oke. Dari Natania Ginting nih, gitu kan. Ini masalah PK juga kayaknya pertanyaannya. Nggak apa-apa Oh sih. iya, nggak apa-apa ya. Karena gini nih, Kak mau nanya dong, bagaimana nih cara menjalani pelayanan kita selama di pandemi ini? Kak? Kayaknya sama ya tadi. Maksudnya jawabannya gitu juga. Kalau iya, Tadi udah kita jawab iya, ya. jadi mungkin tambahannya teman-teman karena di masa seperti ini pasti kita susah fokus nih teman-teman. Iya sih. Ya kan Den? Secara romantis. Susah fokus dalam arti kalau gimana ya? Kadang kita tuh cenderung fokus kepada hal yang sulit gitu. Kita maksudnya kalau dia butuh effort lebih, butuh usaha lebih, kita pasti fokus ke situ. Dan mungkin saat ini teman-teman Permata kesulitan untuk kuliah daring, kesulitan untuk pekerjaan gitu kan. Jadi kadang-kadang melupakan kalau sebenarnya mereka juga rindu bersekutu dengan Tuhan. Oke, oke. Oh iya, sebenarnya sih masih Banyak ya Den. sebenarnya masih banyak nih. Cuman kayaknya sih waktunya juga udah mau habis kayaknya. Iya. Iya, aduh. Jadi gini aja, kita akan berlanjut nanti di sesi selanjutnya. Tapi sebelumnya sih kesimpulannya dari kakak ini bagaimana nih? Oke. Dari pandemi ini, Kak? Gitu. Dari pandemi ini ya. Dari Maksudnya pandemi buat dan teman-teman di rumah. buat teman-teman semua lah, kita kita pribadi buat juga. pasti. Ah, Buat aku juga sih. Oke, apa nih menurut kakak nih? Nah, jadi ada kata teman-teman perenungan yang aku bagikan sebagai kesimpulan. Jadi teman-teman, kita semua berada di masa sulit, Oke. tetapi bukan berarti kita dikalahkan sama keadaan. Yuk sama-sama kita jadikan kekhawatiran ini sebagai kesadaran kita bersama untuk berjaga-jaga, untuk disiplin, dan kita jadikan kekhawatiran ini sebagai kekuatan untuk bertahan. Karena masa-masa ini yang paling penting kita lakukan adalah bertahan dan survive. Juga dengan hikmat dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita keluar dari zona nyaman kita, berinovasi, berkreasi, dan kreatif gitu dalam segala aspek kehidupan kita, dalam ekonomi, pekerjaan, pelayanan terutama. Dan yang terakhir adalah, dan yang paling penting teman-teman, ajak Allah selalu hadir dalam setiap proses. Itu poin utama. Kalau ada nih angka satu ayat Lukas 12 ayat 29 teman-teman. Dari ayat teman-teman ya. Berapa Jadi lagi, Kak? Lukas 12 Lukas 12 ayat 29. ayat 29. Apa Kak? Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Gitu deh. Jadi semoga ya singkat sih masih ya, dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita obrolin, tapi teman-teman semoga tetap semangat dan saling menguatkan gitu. Oke. Tetap bertahan. Sip. Itu sih sudah lebih kompleksnya, tapi nanti banyak lagi pembicaraan. Tapi pastinya sih ada satu lagi dari Gitu. dari aku sih. Maksudnya ini ayat sih. Teman-teman aku dapat sih dari Injil Bapak kita, Bapak Yohanes. Oke. Kalau teman-teman katakan Tuhan jahat mengenai kenapa adanya corona ini, teman-teman boleh cari dari Injil Yohanes mengenai ada orang buta mengatakan ada mengenai orang buta. Kalau kalian tahu ini, aku lupa Injilnya berapa ayatnya berapa, tapi di sini katakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tapi di sini Yesus mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Ya. Artinya teman-teman, Yesus menekankan bukan Tuhan membuat orang itu buta, atau Tuhan ini nggak membuat corona ini. Jadi apa? Teman-teman boleh komunikasi sama orang teologi mungkin lebih pahamnya. Oke, jadi ingat apapun itu yang terjadi, ingatlah bersyukur. Karena kalau nggak salah ada di ayat kita Tuhan Yesus mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Ya.
Jadi teman-teman apapun keadaannya itu dia ya. Semangat ya teman-teman. Semangat ya teman-teman. Selalu mencari hal yang baik dan yang positif. Oke, jadi terakhir kali sih Kak. Jadi buat teman-teman, ini nggak satu sesi ini aja, oke? Nggak hanya ini aja. Akan ada waktunya lagi Permata kelas 9 Tonjurung akan membuat topik-topik selanjutnya. Tapi teman-teman kami juga minta tolong apa nih topik-topik yang menarik nih. Kasih saran ya. Kasih saran teman-teman. Jadi abang kayaknya ini. Nah nanti kami coba satukan, kami perbincangkan nih. Oh ini cocok. Dan kami juga kalau boleh sih narasumber. Kalau saran menggait people boleh nggak nih? Hah? Boleh nggak menggait people? Mungkin di mana sih? Kemana mau mereka? Oke itu nanti kita perbincangkan nanti melalui chatting. Boleh teman-teman boleh komunikasi dari PKMKJ IG ya, atau chat pribadi seperti ini. Oke, cuman mungkin sampai sini aja. Tapi Kak sebelumnya karena kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Oke, sekali ini Kak yang bawa ada doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh juga selesai Tuhan mengadakan pembicaraan untuk saling menguatkan di masa pandemi ini bersama Permata Seklasis Medan Kuta Jurung. Tuhan sertai pembicaraan ini, kiranya Tuhan juga senantiasa hadir melalui pembicaraan ini, dan kami juga mau Tuhan kuatkan. Kami mau Tuhan hadir bersama kami untuk melewati masa-masa ini. Kuat bersama Tuhan adalah impian kami setiap harinya. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami dan kami mau menggantikannya menjadi kekuatan kami untuk bertahan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami mendoakan semoga program ini dapat berlanjut dan konsisten. Kami juga mendoakan teman-teman kami di rumah agar diberi kesehatan dan senantiasa bersuka cita dalam proses menjalani pandemi ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih.